Pura-pura damai, tapi menyiksa. Strategi Israel yang menindas Palestina di balik wajah diplomasi. Di balik berbagai kesepakatan damai, pertemuan internasional dan retorika tentang solusi dua negara, banyak pihak menilai bahwa Israel sebenarnya menjalankan strategi berpura-pura damai sambil terus menindas rakyat Palestina secara sistematis dan tersembunyi. Narasi perdamaian digunakan bukan untuk menghentikan penjajahan, melainkan untuk menutupi operasi penindasan yang masih berlangsung hingga hari ini. Selama beberapa dekade terakhir, Israel sering menampilkan citra diplomatis di forum internasional, berbicara tentang pentingnya stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah. Namun di lapangan, situasinya sangat bertolak belakang. Ketika sorotan media mereda, pasukan militer Israel tetap melakukan penangkapan warga sipil, pembongkaran rumah, hingga memperluas permukiman ilegal yang melanggar hukum internasional. Dalam banyak kasus, Israel memanfaatkan jeda-jeda gencatan senjata untuk membangun lebih banyak pos militer dan permukiman di wilayah Palestina. Warga Palestina yang berharap adanya ketenangan pasca perjanjian damai justru kembali hidup dalam ketakutan karena tanah mereka diambil secara sepihak, kebebasan mereka dibatasi, dan anak-anak mereka diculik pada malam hari oleh pasukan bersenjata. Penyiksaan bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental dan sosial. Di Gaza, blokade ekonomi terus diberlakukan. Barang-barang penting seperti obat-obatan, alat medis, dan bahan bangunan dibatasi masuk. Sekolah dan rumah sakit kekurangan fasilitas, sementara drone Israel terus mengintai dari udara siang dan malam, menciptakan suasana teror yang konstan. Bahkan saat tidak ada perang, warga Palestina hidup dalam tekanan psikologis ekstrim. Program rekonsiliasi ekonomi yang digagas Israel juga dianggap sebagai bentuk penindasan baru. Warga Palestina ditawari pekerjaan di proyek-proyek Israel, tapi tanpa hak, tanpa jaminan, dan dalam kondisi seperti budak modern. Mereka diberi sedikit penghasilan sambil dipaksa menerima kenyataan bahwa tanah dan rumah mereka telah dirampas. Lebih parahnya lagi, aktivis dan media yang membongkar kebenaran ini seringkali dibungkam. Jurnalis Palestina dibunuh atau dipenjara. Lembaga HAM dituduh radikal, dan suara rakyat Palestina disensor di platform internasional. Semua ini menunjukkan bahwa perdamaian yang ditawarkan Israel hanyalah ilusi, dibentuk untuk meredam tekanan dunia sambil tetap melanjutkan proyek kolonialisme mereka. Perdamaian palsu ini telah menjadi bagian dari strategi besar, memberikan janji, menandatangani kesepakatan, lalu melanggarnya secara perlahan. Dunia mungkin melihat bendera putih, tapi rakyat Palestina melihat tembok-tembok penghalang yang lebih tinggi, senjata yang lebih canggih, dan masa depan yang terus digelapkan. Rasa damai yang dipaksakan, bukan dihadirkan. Bagi rakyat Palestina, apa yang disebut sebagai damai oleh Israel bukanlah pengakhiran konflik, melainkan bentuk baru dari penjajahan yang lebih sunyi namun menyakitkan. Rasa damai itu bukan dihadirkan, tapi dipaksakan dengan senjata, tembok beton, dan sistem yang menindas. Di bawah dalih normalisasi dan keamanan nasional, Israel terus menekan rakyat Palestina untuk menyerah terhadap realita yang diciptakan penjajah. Taktik ini dikenal sebagai damai yang timpang, di mana hanya satu pihak yang diminta tunduk, sementara pihak lain terus memperluas kekuasaannya. Israel mengendalikan segalanya, dari batas wilayah hingga sumber air. Palestina tidak diberi ruang untuk menentukan masa depannya sendiri, melainkan hanya diperbolehkan bertahan dalam batas-batas yang ditentukan oleh penjajah. Sementara dunia internasional disibukkan dengan diplomasi dan meja perundingan, anak-anak Palestina tumbuh besar di bawah bayang-bayang drone dan trauma peperangan. Mereka tak mengenal arti kebebasan, hanya mengenal sirine serangan, puing bangunan, dan pemakaman terburu-buru di sela-sela konflik. Infrastruktur dan kehidupan sipil menjadi target senyap dari perang ini.
Sekolah-sekolah dibom dengan alasan ada ancaman. Rumah sakit dituduh menjadi markas militan dan tempat ibadah dibatasi aktivitasnya. Semua ini dilakukan dengan narasi keamanan sebagai tameng, padahal sejatinya adalah bentuk penghancuran peradaban secara perlahan. Sementara itu, para pemimpin dunia lebih memilih diam atau bersikap netral, tak jarang justru memberikan bantuan militer dan diplomatik kepada Israel. Ketika warga Palestina meminta keadilan, mereka sering dicap sebagai pengacau, ekstremis, atau penghambat perdamaian. Padahal yang mereka perjuangkan hanyalah hak untuk hidup dengan martabat di tanah mereka sendiri. Ironisnya, Israel tetap menyebut diri sebagai korban sambil memainkan peran agresor. Inilah wajah diplomasi yang penuh kemunafikan, mengangkat tangan kanan untuk berdamai sambil tangan kiri menggenggam senjata. Harapan yang tak pernah mati, suara Palestina untuk dunia. Di balik reruntuhan bangunan, tangis anak-anak dan deru pesawat tempur yang melintas setiap malam, masih ada nyala kecil yang tak padam di hati rakyat Palestina, yakni harapan akan kemerdekaan sejati, bukan sekedar gencatan senjata yang menyesakkan. Harapan bahwa suatu hari mereka bisa berjalan di jalanan kota mereka sendiri tanpa rasa takut, tanpa harus menunjukkan identitas kepada tentara asing, dan tanpa harus kehilangan orang yang dicintai hanya karena tinggal di tempat yang salah. Palestina tidak meminta belas kasihan, mereka menuntut keadilan. Mereka tidak ingin dilihat sebagai korban selamanya, melainkan sebagai manusia yang berhak hidup dengan martabat di tanah kelahiran mereka. Di setiap generasi, lahir anak-anak yang tetap berani bermimpi menjadi guru, dokter, penulis, petani, meski mereka dibesarkan dalam lingkungan yang penuh luka. Kini, tugas dunia bukan lagi sekedar menjadi saksi. Dunia harus menjadi suara bagi mereka yang dibungkam. Diamnya dunia adalah kekuatan bagi penjajahan untuk terus hidup. Tapi dengan kesadaran kolektif, solidaritas kemanusiaan, dan tekanan internasional yang nyata, sistem penindasan ini bisa digoyahkan. Keadilan untuk Palestina bukan pilihan politik, itu adalah panggilan moral. Dan selama masih ada satu suara yang berani berkata ini tidak adil, maka perjuangan belum selesai. Pura-pura damai, tapi menyiksa. Strategi Israel yang menindas Palestina di balik wajah diplomasi. Di balik berbagai kesepakatan damai, pertemuan internasional dan retorika tentang solusi dua negara, banyak pihak menilai bahwa Israel sebenarnya menjalankan strategi berpura-pura damai sambil terus menindas rakyat Palestina secara sistematis dan tersembunyi. Narasi perdamaian digunakan bukan untuk menghentikan penjajahan, melainkan untuk menutupi operasi penindasan yang masih berlangsung hingga hari ini. Selama beberapa dekade terakhir, Israel sering menampilkan citra diplomatis di forum internasional, berbicara tentang pentingnya stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah. Namun di lapangan, situasinya sangat bertolak belakang. Ketika sorotan media mereda, pasukan militer Israel